Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zede Izzati Setiawan, NIM I1E020055. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan, kelas C. Dosen pengampu Ibu Dewi Anggreni, SPD, MPD. Judul bahasan Pendidikan dan Stratifikasi Sosial. Tema, makna dan upaya penting yang dilakukan mahasiswa sebagai agen perubahan guna menumbuhkan motivasi pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Bakat dan keahlian seorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Selanjutnya, pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang bisa didapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintahan, misalnya melalui sekolah ataupun universitas. Yang kedua, pendidikan non-formal, pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tak terikat oleh lembaga bentuk pemerintahan, misalnya belajar melalui pengalaman, belajar sendiri melalui buku bacaan, serta belajar melalui pengalaman orang lain. Selanjutnya, fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua terhadap anak-anaknya melalui pendidikan. Sekolah orang tua melimpahkan tugas serta wewenangnya dalam mendidik anak kepada pihak sekolah. Yang kedua, menyediakan sarana untuk pengembangan. Sekolah mempunyai potensi untuk menanamkan nilai pengembangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah serta masyarakat tentang suatu hal, seperti pendidikan serta sikap terbuka. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan bisa mensosialisasikan kepada anak-anak didiknya guna menerima perbedaan serta status yang ada dalam masyarakat. Sekolah pun diharapkan menjadi saluran mobilitas ke status sosial yang lebih tinggi ataupun paling tidak sesuai dengan status. Selanjutnya, metode untuk menumbuhkan motivasi belajar di tengah pandemi COVID. Yang pertama, pahami tujuan, bentuk kelompok belajar, manajemen waktu, memberikan penghargaan diri sendiri. Dampak positif pembelajaran daring, salah satunya perkembangan pendidikan berbasis teknologi. Yang kedua, muncul kreativitas di dunia pendidikan. Yang ketiga, terjadinya hubungan baik dalam peningkatan pendidikan. Dan yang terakhir, membangun mental positif. Dampak negatif pembelajaran daring. Yang pertama, keterbatasan sarana pendukung. Yang kedua, hubungan batin yang kurang antara guru dan murid. Yang terakhir, banyaknya peserta didik yang kurang memahami materi. Selanjutnya, cara mengatasi pembelajaran di era pandemi ini. Yang pertama, merancang pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, menjadi kondisi fisik dan psikis siswa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum.